latar belakang masalah itu sebenarnya fenomena atau warna atau wacana teoritik tentang permasalahan yang akan kita teliti. Permasalahan secara kayak gini sih kenapa? Permasalahan yang nyata dari suatu masalah yang akan kita teliti. Ya, sebelum kita belajar bagaimana teknik membuat latar belakang, kita harus tahu betul bagaimana pengertiannya dulu ya. Ya wajarlah dunia teoritik. Kemudian yang harus dibuat dalam rumusan atau latar belakang harus dibuat dengan dinamika permasalahan. Dinamika itu apa? Dinamika itu ya harus mencakup daripada variabel X, Y, dan suatu objek. Ya, objek. Ini sudah saya jelaskan di yang tentang kita menciptakan sebuah judul itu. Ini dari ketiga ini itu harus nyambung. Harus nyambung ya. Tidak boleh tidak. Ya kan? Kalau ini sudah nyambung atau sudah berkaitan, sekarang kita masuk ke dena daripada pembuatannya. Dena pembuatan sebuah latar belakang itu ada dua macam, yaitu piramida terbalik sama piramida. Kalau ini itu menggunakan sistem induktif, dan ini menggunakan sistem deduktif. Yang mana kalau seumpama kita menyusun dengan kalimat induktif, dia to the point-nya itu ada di akhir, ada di sini ya. Tapi kalau seumpama kalimat deduktif, dia langsung ke judulnya itu sudah disampaikan di awal. Tapi yang sering digunakan itu sebenarnya kalau di kampus saya itu menggunakan metode induktif, yang mana kita yang pertama itu memaparkan dulu pengertian secara umum dari variabel X dulu. Sebagai contoh yang tadi adalah akad murabahah Bank A terhadap peningkatan ekonomi di desa B. Pengertian secara umum dulu kita ambil dari akad murabahah. Sebelum akad murabahah kita ambil pengertiannya dulu dari Bank A-nya. Bank A merupakan salah satu pecahan dari bank tetetek. Sebagai contoh misalnya sebelum ada BSI kan ada tuh bank BRI Syariah misalnya. Di sini saya bahas sebelum adanya BSI ya. Bank Mandiri Syariah misalnya. Mandiri Syariah merupakan anak dari jadi jangan bahas di akad murabahahnya. Kita harus mengambil suatu cara dimana biar itu bahasanya itu tidak terlalu lancip, tidak terlalu baku banget, tidak terlalu to the point banget. Karena kan kita mengambilnya daripada kalimat induktif, yang mana kita memaparkan panjang lebar dulu, baru kita mengambil langsung judulnya ini. Dari bank udah selesai nih. Yang paragraf kedua kita langsung masuk ke akad murabahah. Akad murabahah ini diambil dari beberapa pengertian. Nah, sebagai misal ada 3 pengertian, 3 para ahli misalnya A, B, C. Dari ketiga para ahli ini itu langsung nanti kesimpulannya menurut kita gitu. Menurut kita. Tapi antara paragraf 1 sama paragraf 2 itu harus nyambung. Nah, sebagai contoh kalimat sambungnya
Di dalam bank A terdapat beberapa akad. Namun, peneliti akan lebih menuju ke akad murabahah misalnya. Baru tuh akad murabahah adalah ini kan dikasih footnote. Menurut para ahli adalah sebagai berikut A, B, C. Kemudian kesimpulannya dari kita yaitu dari kesimpulan dari beberapa teori di atas atau para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa seperti itu. Harus ada, kan udah ada beberapa ahli nih. 1, 2, 3 itu harus ada daripada penelitian kita sendiri atau kesimpulan kita sendiri. Jangan ini semua kita diambil semua kemudian kita nggak bisa menyimpulkan. Dunia ilmiah harus bisa menciptakan satu teori dari beberapa teori seperti itu ya. Kemudian variabel 3 itu kita udah masuk ke dalam variabel Y. Variabel Y. Tapi dalam variabel Y ini harus bisa bolak-balik saya katakan harus bisa nyambung sama paragraf 2 tadi. Akad murabahah yang digunakan dalam bank A lebih tertuju kepada pelaku ekonomi seperti apa? Misalnya pelaku ekonomi dagang misalnya. Nah, dagang ini kita dagang apa dulu nih? Dagang sembako misalnya. Kita ambil tuh langsung. Pedagang sembako merupakan ini. Kemudian langsung masuk ke Y-nya yang ini. Peningkatan ekonomi. Masih di paragraf 3. Dari adanya perdagangan itu kita dapat meningkatkan ekonomi dari desa itu. Nah, peningkatan ekonominya kita bahas di paragraf 4-nya. Peningkatan ekonomi merupakan bla 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 bla. Dari observasi awal nanti langsung masuk ke paragraf 5. Dari observasi awal peneliti menemukan keinginan untuk meneliti daripada judul ini. Seperti itu. Paham ya? Kalau belum paham nanti biasa komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe video saya. Terima kasih.